Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa a'inna ya Rabbana ala ma'rifatik, wa a'inna ya Rabbana ala an nusalli ala habibika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Fasal sekarang halaman 280, cetakan Darul Faiha, Kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam taslima, karya Al-Imam Qadi Ayyad. Mari kita baca suratul Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan silsilah antara Imam Qadi Ayyad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan silsilah guru kita kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mujian sin salatu. Warahmatullahi Salatu wassalamu ala sayyidina. Faslun fi tafdilihi fil jannati bil wasilati wad darajati ar-rafi'ati wal kautsar wal fadilah. Jadi sekarang kita masuk kepada bab fasal tafdil, mengutamakan atau memuliakan Nabi lebih dari yang lain, fil jannah, di surga, bil wasilah, dengan cara mendoakan wasilah untuknya, wad darajatir rafi'ah, dan derajat yang tinggi, dan yang ketiga al kautsar, dan yang keempat al fadilah, keutamaan itu sendiri. Ini kalau ketemu di kitab Haddatsana, kita baca wabihi ilaihi qala haddatsana Al-Qadi Abu Abdullah Muhammad bin Isa At-Tamimi wal faqih Abu Walid Hisham bin Ahmad bi qiraati alaihi qala. Jadi beliau punya dua guru, satu Qadi Abu Abdullah At-Tamimi, yang kedua Abu Walid Hisham bin Ahmad. Yang pertama beliau dengar langsung gurunya yang membaca, sedangkan kedua beliau setoran hafalannya kepada gurunya. Apa kata mereka berdua? Mereka berdua ini punya guru yang sama, namanya Abu Ali Al-Ghassani. Abu Ali Al-Ghassani punya guru, qala haddatsan Namari, nama gurunya Namari. An-Namari punya guru namanya haddatsana Ibnu Abdul Mu'min, namanya Ibn Abdul Mu'min. Ibn Abdul Mu'min berguru kepada, qala haddatsana Abu Bakar At-Tammar, Abu Bakar At-Tammar. Lalu beliau mengatakan haddatsana Abu Daud, meriwayatkan kepada kami Imam Abu Daud. Sering dengar hadis riwayat Abu Daud? Ini dia. Jadi Imam Qadi Iyad, pengarang kitab ini, meriwayatkan sendiri hadisnya ternyata bersamaan dengan riwayat Imam Abu Daud. Ya, begitu mereka meriwayatkan hadis, ya. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Salamah. Muhammad bin Salamah mengatakan haddatsana Ibn Wahab. Ibn Wahab ini murid dari orang yang bakal kita baca namanya, yang riwayatnya boleh diterima. An Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ini seorang qadhi hafiz, tapi kitabnya terbakar 3 tahun sebelum dia wafat, atau 4 tahun. Tapi dia masih meriwayatkan padahal sudah lupa. Akhirnya riwayat dia mengajar hadis setelah kitab terbakar, hadisnya dhaif. Ya, kenapa? Karena dia sudah lupa dan kitabnya sudah nggak ada. Nah, Ibn Wahab yang ada di sanad ini, di silsilah kitab ini, beliau berguru kepada Ibn Lahiyah sebelum kitab itu terbakar. Ya. Wahaywah, ternyata tidak hanya Ibn Lahiyah, ada imam lain yang jadi guru Ibn Wahab. Nah, ini beliau tahu, ya. Ini riwayat akan muskil, maka dia tambahin Haywah dan tambah satu lagi Sa'id bin Abi Ayyub. Maka sanad hadis ini bukanlah dhaif, sanad hadis ini sahih. An Ka'b bin Alqamah an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ia mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul idza sami'tumul muadzina, apabila kamu mendengar muazzin. Kalau di Melayu, di Minang,
orang muazin itu disebut bang, abang. Tapi udah jarang nih orang nyebut gitu. Masih ya? Bukan ya? Kalau di sini orang nyebutnya Bilal gitu ya. Orang yang muazin itu disebut Bilal karena ngambil berkat dari nama Sayyidina Bilal bin Rabah. Muazzin secara harfiah itu orang yang memberitahu. Jadi adzana yu'adzinu ta'zinan itu artinya pemberitahuan. Ya. Kenapa mirip dengan kata uzun, telinga? Karena harus pasang telinga kalau dengerin orang itu. Ya, dan qila orang dulu kalau dia menyampaikan satu kabar atau dia azan, dia pegang telinganya. Dulu saya waktu belajar azan ke guru saya, beliau bilang, kamu pegang telingamu, nanti suaramu keras. Bapak saya juga muazin waktu kecil dan beliau ngajarin hal yang sama. Jadi ada sanadnya kita azan itu. Jadi ada sanadnya ya. Tapi secara musalsal itu sanad azan dipegang oleh Al-Muqri Uyun Abdul Aziz Uyun Sud yang sekarang turun kepada Al-Hafiz Al-Musnid Muqri, beliau Muqri yang di Jeddah, murid Syekh Yasin juga. Syekh Aiman Suwaid itu turun ke beliau. Beliau salah satu pemegang sanad Quran tertinggi hari ini ya. Nah, muazzin, jika kamu mendengar muazzin, faqulu mithla ma yaqul, maka bacalah apa yang dia baca. Jadi kalau muazzin baca Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar. Dan tidak disebutkan di situ kapan bacanya, boleh barengan, boleh. Disinilah ada beberapa ulama di Syam, di tempat guru-guru kita di Syam, itu kalau muazin azan, itu yang lain ngikut, jadi ramai. Bahkan sekali azan itu bisa 7 orang. Dia pakai hadis ini, itu bukan bid'ah, ya, tapi biasalah sahabat kita yang satu lagi itu suka membidah-bidahkannya. Bacalah apa yang dia baca. Summa sallu alaihi, kecuali hayya ala shalah ya. Summa sallu alaihi, setelah salawat bacalah salawat, setelah azan bacalah salawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashran, karena orang yang bersalawat kepadaku sekali, Allah menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. 1 kali cukup masuk surga sudah ya, 1 kali aja cukup aslinya. Summa sallallahu, lalu mohonlah kepada Allah, li, untukku, agar mendapatkan wasilah. Sebenarnya Nabi Muhammad sudah dapat wasilah belum? Beliaulah wasilah itu. Maksudnya gini, kamu khusus untuk dirimu, supaya sifat atau makom jabatanku di akhirat sebagai wasilah berlaku padamu, maka berdoalah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Seandainya kita nggak doa gitu, Nabi sudah wasilah belum? Nabi sudah wasilah. Maka Nabi menjadi wasilah bukan karena doa kita, tapi berhakkah kita menjadi orang yang mendapatkan fasilitas wasilah kenabian? Berhak nggak? Supaya berhak, bacalah doa ini. Ya, doa habis azan. Ya. Hari ini habis subuh tadi baca nggak? Enggak. Ya. Habis zuhur tadi baca nggak? Enggak juga. Nah, katanya minta wasilah. Masa minta wasilahnya cuma pas qasidahan? Ishfa' lana gitu ya. Ya bagus sih. Cuma yang sunnah-sunnah utamanya nggak dipakai. Ya. Oke, jadi nanti jangan hanya pas bernasyid, berqasidah baru minta wasilah kepada Rasulullah SAW. Ada waktu-waktu mustajab yang doa antum nggak ditolak. Oke? Jadi nggak mesti di depan multazam, ya, nggak mesti langsung ke raudhah juga. Dari sini bisa. Ya. Summa sallallahu ta'ala li al-wasilah. Mintalah wasilah untukku kepada Allah. Fa innaha, wasilah itu apa? Secara harfiah wasilah artinya perantara, mediator. Boleh juga orang dalam. Ordal. Ya? Paham maksudnya? Fa innaha, secara makna, secara hakikat,
Wasilah itu manzilatun fil jannah, suatu posisi makom di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidaklah pantas, tidaklah sepatutnya didapat kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Hamba itu siapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba itu siapa? Nah, itu beliau. Kadang-kadang beliau itu ghalaba alaihi babut tawadu fala yusammi nafsahu. Kadang-kadang beliau ini sangat muncul nur tawaduknya, maka beliau tidak menyebut namanya. Bahkan melarang orang melebih-lebihkan dirinya terhadap nabi-nabi yang lain. Thumma arju, apa kata beliau ini, nabi ini lagi apa istilahnya? Bab roja. Kalau kita babnya bukan itu. Nabi lagi manja-manja. Ya, nabi lagi manja-manja. Padahal beliau sudah di situ. Wa arju, aku berharap an akuna ana huwa, akulah orang yang menjadi hamba itu. Faman sa'alallaha li alwasilah, siapa yang memohonkan wasilah untukku, halat alaihi syafa'ah, maka halal bagi dia syafaat. Halat ini juga berarti dakhalat, intaqalat, tahawwalat, berpindah kepadanya syafaat. Ini yang kadang-kadang beberapa orang terjebak baca hadis Nabi dan terjebak memahami seorang wali. Ya. Jadi Nabi itu kadang-kadang memakai kalimat semoga saya termasuk orang yang itu. Ya, kita mah belum tahu nasib kita gimana gitu. Nah, itu kalimat-kalimat begitu tuh kalimat raja. Kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalamkan itu. Ya. Maka seandainya nanti ada antum kita berjodoh ketemu Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah, kata Nabi Muhammad SAW, ismuhu ismi, isim dia, sifat dia, karakter dia, masuk situ semua, itu sama denganku. Maka nanti beliau begitu juga, akan ngomong kayak gitu juga. Ya, 11-12 lah ya. Wa fi haditsin akhar an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-wasilah a'la darajatin fil jannah. Wasilah itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah tempat tertinggi di surga. Tempat tertinggi di surga. Nabi masih perlu nggak didoain begitu? Enggak. Bal huwa sahibul wasilah. Beliau itu sudah sahibul wasilah. Jadi doa kita ujungnya yang tadi, siapa yang bermohon kepada Allah untuk aku menjadi wasilahnya, halat, ini intinya ya, supaya halal kita dapat syafaat, wajib berdoa begitu. Kalau kita nggak doa begitu, Nabi tetap wasilah tapi kita nggak dapat bagiannya. Paham maksudnya? Jadi Nabi menjadi wasilah bukan karena doa kita. Wa hakikatul wasilah, beliau lah hakikat wasilah itu sallallahu alaihi wasallam. Yang megang kunci surga siapa? Lah ya suka-suka beliau lah. Maka kunci wasilah siapa yang megang? Beliau memberikan, ini sama dengan advice untuk Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Kan gampang, Nabi angkat tangan selesai. Tapi Nabi nggak mau sahabat itu pemalas. Maka beliau memberikan asbab untuk sahabat, memberikan asbab wirid. Inilah dalil wirid tariqah. Wazifah itu mesti ada. Walaupun antum udah dijamin kayak masuk surga, masuk neraka, kita nggak tahu lah ya. Tapi asbab ini perlu dijaga. Apa kata beliau? Oke, ini tolonglah aku untuk doamu itu dengan cara perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat, perbanyaklah zikir. Nah itu thariqahnya, biar pantas. Maka tugas kita memantaskan diri dengan tujuan itu, ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Walaupun hadisnya dhaif, tapi karena banyak penguat maka irtaqa ila al-hisan, ya. Hadis yang kedua, yang ketiga, an Sayyidina Anas, ya, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, khadim Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana
asiru fil jannah. Tuh lihat Nabi itu, suka-suka Nabi masuk surga kan. Tatkala aku jalan-jalan di surga, nah, seru kan? Ketika aku jalan-jalan di surga, idza arada li nahrun, tiba-tiba diperlihatkan, ditunjukkan kepadaku, hei Muhammad, kata Jibril, itu loh, kamu lihat ada nahrun, ada sungai, river ya. Hafatah kibabul lu'lu', ya, yang dipenuhi oleh kubah-kubah ya, dari lu'lu'. Lu'lu' itu artinya apa? Batu apa lu'lu'? Mutiara. Jadi mutiara itu gundukan sudah di tepi sungainya. Qultu li Jibril, lalu aku berbicara kepada Jibril, ma hadza, apa itu wahai Jibril? Ini sungai apa? Hadzal Kautsar. Ini sungai namanya Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Alladzi a'takahu Allah, yang Allah berikan kepada engkau. Tsumma qala daraba bi yadi ila tinihi fastakhraja miskan. Lalu ini qalanya di sini adalah Nabi Muhammad SAW ya. Lalu Nabi memukulkan tangannya ke tanah surgawi, fastakhraja miskan, maka keluarlah parfum misik, wewangian misik. Itu tanahnya, debunya surga itu bau misik. Jadi surga itu nggak ada yang bau, semuanya harum. Ini mana nih tim khidmat yang bisa bakar-bakar bukhur ini ya? Kabarin Bu ya. Ada bukhur di belakang tuh ya. Biar terbiasa sama bau pohon dibakar. Orang Arab itu suka sekali dengan oud, bukhur. Padahal itu diambilnya dari Kalimantan, dari Mentawai, dari Sumatera. Lah kita kok nggak olah? Yang kita beli di Condet itu sudah diolah sama orang di Abu Dhabi, terus balikin lagi. 1 on paling murah 300. Berarti kalau 1 kilo 1 juta, itu udah campur-campuran, udah nggak enak baunya. Ya kalau orang nggak ngerti enak aja, cuma kalau kita udah ngerti bau bukhur, gaharu. Pak Haji tahu bawa sini mahal itu ya. Tenang Pak Haji, ada yang nyetok terus, dicetok terus sama Allah sini. Ya, ada aja yang ngirim ya, ada aja yang bawa. Harum terus rumah ini sudah. Padahal depan ya tahu sendiri Jakarta kan, kalinya Masya Allah, bau neraka ya. Wa an Aisyah wa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum mithluh. Sayyidina Abdullah bin Umar dan Aisyah juga meriwayatkan begitu ya. Qal wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut. Itu kalinya surga. Jangan bayangin kali, sungai. Coba pernah lihat Sungai Musi luas atau lebar atau kecil? Batanghari, apa namanya yang di Kalimantan? Barito, Kapuas. Masya Allah, itu gedenya luar biasa. Ya, itu luar biasa. Dan kalau itu kan lumpur ya, tempat air ngalir itu majrah. Bahasa Arabnya apa? Majrah. Wa majrah ya, tempat mengalirnya itu di dur dan yakut ya. Iya, batu-batu mulia semua ya. Batu dur ya, batu yakut ya. Wa ma'uhu ahla minal asal. Maka masuk akal gak air surga itu steril? Karena tempat mengalirnya itu, liangnya itu bukan lumpur, tapi permata, tapi batu-batu mulia. Antum gak bisa nambang di sono. Gak perlu nambang malah ya. Nyolek dikit udah jadi bagus. Ma'uhu, maka airnya ahla minal asal,
lebih sedap, lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Padahal orang yang sudah minum al-haud, telaga Sayyidina Muhammad SAW, itu nggak haus lagi. Maka minum itu ada dua jenis. Ada minum karena haus, itu air putih, air mineral. Tapi minum yang lifestyle itu minum madu, minum jus, ya kan? Minum khamar, ada khamar surgawi, ya, tapi tidak memabukkan. Saya masih ingat ayah saya dulu cerita, kami kalau dulu masa remaja nyimpen air di dalam tong, tapi tongnya dari tanah liat, airnya manis-manis gitu. Ya, antum sekarang bayangkan kalau itu batu mulia jadi tempat mengalir air. Lebih dahsyat lagi ya. Wa abyad minats thalaj, dan lebih sejuk daripada salju. Nah, yang suka ngejus, dan Nabi itu suka minum air dingin. Nabi itu suka kalau makan nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Karena kalau terlalu panas cepat rontok giginya. Kalau terlalu dingin nggak tahu ada efeknya apa. Retak giginya ya. Wa nahwuhu an Ibn Abbas wa anhu aidan qala al-kautsar, kata Ibn Abbas, al-khair alladhi a'tahu Allah taala iyyah, kebaikan yang melimpah yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid Sayyidina Abdullah namanya Sa'id bin Jubair, Ma'thur yang masih ring satu sahabat Nabi dan tabi'in. An-Nahr Kautsar yang keberkahan alladzi a'tahu Allah, yang Allah anugerahkan. Coba bayangkan, air ludahnya bidadari masuk ke bumi, itu sepenuh bumi harum. Kira-kira kalau Afdal alaihissalam an rabbihi, riwayat Nabi dari Allah, berarti hadis qudsi. A'tani al-kautsar, aku diberi Allah al-kautsar. Apa beda kautsar dan haud? Kautsar di dalam surga, kalau haud di permulaan mau masuk surga. Di haud itu telaga, Nabi nunggu sahabat di situ, umatnya di situ. Nah, jumlah ahli Abdullah bin Ubay ya. Dia akan memberi. Jadi Nabi Muhammad, Allah ingin membuat Nabi Muhammad ridha. Kalau semua Nabi ingin mencari ridha Allah, kalau Nabi Muhammad, Allah ingin membuat Nabi Muhammad senang. Itu beda nggak? Kenapa? Makomnya makom Habib. Al-Habib begitu, kekasih. Berarti Nabi dan Allah itu hubungannya bukan hubungan atasan bawahan. Walaupun Allah itu pencipta, Nabi Muhammad itu ciptaan, tapi hubungannya hubungan kekasih. Kekasih itu ya bermanja-manja, bermesraan. Itu Sayyidina Muhammad SAW. Maka ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin? Kenapa engkau masih sholat sampai kaki kapalan? Jawabannya sederhana. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang suka berterima kasih? Senang nggak kalau teman dekat kita terima kasih sama kita? Menghargai kita, senang nggak? Kalau kita nggak terima kasih kepada Allah, nggak bersyukur, Allah tetap baik nggak? Allah tetap baik. Masalahnya kita yang kurang baik kalau nggak bersyukur. Itu aja bedanya, ya. Apa jawaban Ibn Abbas menjawab makna ayat ini? Alfu qasrin min lu'lu', 1000 istana dari mutiara, turabuhunnal misk, tanahnya, lantainya itu harum, bau kasturi. Wa fihi ma yuslihuhunna, ya, mana lagi ya? Wa fihi ma yuslihuhunna, fihi ma yanbaghi lahu min al-azwaji wal khadam, ya. Dan yang cocok, yang sepantasnya bagi Nabi Muhammad SAW mendapatkan azwaj, ya, pasangan, dan khadam,
dan dayang-dayang. Wa fi ma'na al-ahadits al-waridah. Nah, ini masuk ke bab berikut. Ini tolong ya baca sampai sampai 614 hadis 614. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمه الله تعالى قال فصل في معنى الأحاديث في معنى أحاديث الواردة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على الأنبياء. فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة وكونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن تفضيل كقوله فيما حدثنا الأسدي قال حدثنا السمرقندي قال حدثنا الفارسي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي غير هذا طريق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله في حديث القدسي ما ينبغي لعبد إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار وقال تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية لا تخيروني على موسى فذكر حديثا وفيه ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب أي أخطأ. نعم. وعن ابن مسعود لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى. وفي حديثه الآخر فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم. فاعلم أن للعلماء في هذه الأحاديث تأويلات أحدها أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف وأن من فضل بلا علم فقد كذب. وكذلك قوله لا أقول إن أحدا أفضل مني ولا يقتضي تفضيله هو إنما هو في الظاهر كف عن التفضيل. الوجه الثاني أنه قاله صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب وهذا لا يسلم من الاعتراض. الوجه الثالث ألا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منه لا سيما في جهة يونس عليه السلام إذ أخبر الله عنه بما أخبر لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة إذ قال تعالى عنه إذ أبق إلى الفلك المشحون وقال إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فربما يخيل لمن لا علم عنده حقيقته بذلك. طيب. Karena nggak semuanya megang kitab, jadi kitab maknawi. Kalau tadi versi ala santrinya, baca atu-atu, ya. Biar nggak pada bengong yang lainnya.
Oke, sekarang ada suatu persoalan dalam hadis. Jadi Nabi itu melarang orang melebih-lebihkan dirinya dari Nabi lain. Oke? Maka ini yang dipakai oleh saudara kita Wahabi. Maka mereka melarang semua kitab-kitab maulid karena berisi melebih-lebihkan Nabi di atas Nabi yang lain. Jadi faham logikanya Wahabi? Cuma mereka nggak membaca sunnah secara kamil, secara kafah. Baca sunnahnya separuh-separuh. Mereka baca tapi tidak mau membaca biddiqqah, ya, dengan mendalam. Bahwa ada hadis Nabi menyebut la tufaddiluni. Ini hadis pertama nih contohnya. Mayan bagi li abdin. Tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan, ya, aku Muhammad khairun min Yunus bin Matta. Aku Muhammad lebih tinggi, lebih baik daripada Yunus. Yohanes ya. Tapi teman gue namanya Yunus. Ya. Ya, Yunus ibn Matta. Matta Matius, tapi bukan Matius murid Sayyidina Isa ya. Kenapa Nabi Yunus? Nabi Yunus ini nabi yang mana? Nabi yang tenggelam masuk ke perut ikan lalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak usah lebih-lebihkan aku daripada Yunus. Oke? Hadis ini Nabi mengatakan tidak sepatutnya seorang hamba mengatakan aku lebih mulia. Lalu ada riwayat dari Abu Hurairah, seorang Yahudi mengatakan wallazi istafa Musa 'alal bashar, dan yang telah memilih Musa di antara semua manusia. Lalu orang itu ditonjok sama sahabat Nabi. Ini sahabat ini ghalabathu hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat cinta sama Nabi. Ya. Udah mabuk sama Nabi, sudah salabat Laila. Ya. Minni al-akla. Qultu ya Laila irhamil qatla, itulah maksudnya. Dia ini orang lagi mabuk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabuknya coba dibandingkan ibu-ibu sosialita ketemu Nabi Yusuf itu lupa diri, nggak tahu nyakitin dirinya sendiri. Ini bedanya. Kalau sahabat Nabi mabuk kepada Nabi itu mahabbah zatiyah, mahabbah nuraniyah, bukan mahabbat syahwat, bukan cinta syahwat, tapi cintanya cinta rohani, cinta nurani. Beda ya. Nah ini yang turun kepada murid kalau dia cinta sama gurunya, dia rindu sama gurunya, itu ini babnya bab ini. Jadi jangan salah paham ya. Ini kadang gurunya salah paham, kadang muridnya salah paham, kadang temannya salah paham. Ya digeser dikit bisa, tapi pakai akad. Bisa digeser dikit, tapi harus pakai akad. Kalau sahabat laki-laki digeser dikit jadi apa? Jadi sahabat. Nah, itu beda, bukan jadi pasangan melehoy. Maka seorang Yahudi ketika mengatakan itu terdengar oleh sahabat Nabi, langsung ditonjok sama dia, ya. Falatamahu rajulun minal ansar. Ini sahabat Ansar, bukan muhajirin loh. Orang Ansar langsung nonjok orang itu. Kenapa? Kan akamsi, anak kampung sini, orang Ansar kan. Wa qala taqulu dzalik wa Rasulullah baina azhurina. Apa-apaan kamu mengatakan itu sedangkan nabi kami, nabi kita Muhammad masih hidup bersama kita. Lalu terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, beliau punya adab. Adab dari Quran, la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kami tidak melebih-lebihkan ya di antara para rasulnya. Jadi secara risalah, syariah, nubuwah itu tidak boleh melebih-lebihkan kenabian. Oke? Bukan secara zat. Secara tugas nggak boleh, sama tugasnya. Sama-sama Rasul Allah, sama-sama Nabi Allah. La nufarriqu baina ahadim mursil. Maka iman ke mereka bulat satu aja, setara semua. Lalu dikatakan di sini Nabi bersabda la tufaddilu bainal anbiya, ya. Maksud ini ketinggalan ninya nih Bu ya. La tufaddiluni bainal anbiya, barangkali itu ya.
Jangan lebih-lebihkan aku di antara para nabi. Atau riwayat berikut, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan engkau mengatakan aku lebih baik daripada Musa. Wala aku tidak juga mengatakan in ahadan afdal min Yunus bin Matta, bahwa ada seseorang yaitu aku lebih mulia daripada Yunus ibn Matta. Bahkan di sini ada kalimat, siapa yang mengatakan aku lebih baik dari Yunus ibn Matta faqad kadzab, maka dia bohong. Maksud bohong itu keliru, ya. Karena kalimat di bawahnya adalah bila ilmin, berarti keliru ya. Oke. Yang kazaba itu kalau bi ilmin itu baru kazab. Oke, ada hadis. Pertama apa hadisnya? Kita kelompokin dua ya. Pertama, hadis melarang jangan lebih-lebihkan Nabi Muhammad dari Nabi Yunus, dari Nabi Musa. Itu Nabi Bani Israel. Mungkin ini salah satu fikih dakwah, cara Nabi berdakwah supaya orang Yahudi tersentuh hatinya. Ini tambahan, di sini cuma 4. Zid hada fi kitab. Ya. Hada lita'lif qulubi ahli kitab ila al-Islam. Itu yang nomor 5 ya. Aku tidak sombong, tapi aku adalah penghulu pemimpin semua manusia. Ini hadis Bukhari. Hadisnya lebih sahih dari yang pertama. Oke. Hadis berikutnya beliau mengatakan apa? Ketika semua orang minta syafaat ke Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, apa kata beliau? Ana laha, ana laha, ana laha. Itu hak bagiku, bukan mereka. Itu melebihkan dirinya enggak? Zahirnya melebihkan dirinya enggak? Kamu kenapa ke Nabi Adam? Ana laha, itu hakku. Oke? Jadi ada 2 versi hadis. Satu, Nabi melarang melebih-lebihkan dirinya, tapi di hadis yang lain belum melebihkan dirinya. Ya. Bahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi itu semua memerlukan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu melebihkan dirinya enggak? Ya, melebihkan dirinya. Ya. Berarti ada 2 versi riwayat. Sahabat kita Wahabiyah itu, saudara kita, walaupun mereka mensyirik-syirikan Buya Asfi, ya, Buya Aldomi apalagi pulang dari Yaman ya kan, pasti udah ahli khurafat sudah itu ya. Hadis kelompok pertama dan mengatakan tidak, itu alasan mereka. Ya, tapi kalau mereka tulis nama Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Al-Arif Al-Usuli Al-Mujtahid Mutlaq gitu ya. Kalau itu gak syirik ya. Suka-sukamu ya. Sekarepmu artinya. Muji Ibnu Taimiyah Syekhul Islam boleh, kalau Nabi Muhammad gak boleh dipuji bu ya. Ya syirik bu ya nanti. Kata dia. Oke, lalu gimana cara memahami hadis ini? Bahkan ada sahabat baca khairul bariyah, kan dia jadi syair ya. Khairul bariyah, apa gimana? Nazara ilayya, yang malam tadi dibaca itu ya. Apa ya Haji Imran ya? Apa arti khairul bariyah? Bukan nama cewek itu nama Nabi Muhammad itu. Ya, nama temanmu cewek kan? Khairul bariyah kan? Itu nama cowok itu. Ya, itu Nabi Ibrahim. Ketika ada orang nanya kepada beliau, lalu beliau alihkan kepada mantunya Abu Hurairah ya, Sa'id bin Musayyab. Fa innahu alim. Tanya itu orang juga alim. Beliau enggak bilang Sa'id ini lebih alim dariku, enggak. Dia cuma bilang, kamu nanya sama dia aja, dia orang alim gitu. Padahal Qasim tahu, dia merasa dirinya dari orang itu, cuma ya, orang enggak mau. Sa'id bin bukan suka fatwa. Justru orang alim itu cirinya dia pelit sekali kalau berfatwa. Dia sukanya ngasih advice aja, ya. Oke. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini yang saya suka dari kitab ini. Kitab ini tidak hanya kitab murni menceritakan kisah, tapi memberikan metode cara memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang disebut, kalau kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, turuk fahmil hadis, cara memahami hadis, atau kita sebut at-turuk fi fahmil ahadis al-mukhtalifah, cara memahami hadis-hadis yang kontradiktif. Ya. Suara apa lah itu? Aghliq, tutup. Ya. Para rabot. Hadis yang pertama, cara memahami hadis itu yang pertama apa kata beliau? Nahyu an tafdil kama qila kama kana qabla yu'lim annahu sayyidu walad Adam. Hadis mengenai larangan melebih-lebihkan dirinya itu hadis berkaitan dengan waktu. Beliau mengatakan jangan lebihkan aku dari Yunus, dari Musa, itu sebelum beliau berkata ana sayyidu waladi Adam. Maka ini dilihat, berarti hadisnya kontradiktif atau tidak? Enggak, ya. Berarti hadis yang pertama sudah dihapus, mansukh, bahasa Arabnya nasikhnya apa? Ana sayyidu waladi Adam, akulah pemimpin semua manusia. Oke. Terus yang kedua, beliau mengatakan itu ala tariqit tawadhu, karena beliau sangat bertawadhu. Oke, siapa manusia yang paling tawadhu? Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang tawadhu dihina marah nggak? Ya, antum marah nggak dihina? Kalau masih marah dihina, ya suluk lagi lah, ngaji lagi lah. Ya, kita itu terhina nggak? Dari air yang hina, terus dihina kenapa nolak? Apa salahnya dihina orang? Oh, saya kan, berarti ente merasa mulia dong. Ya, saya kan mursyid gitu. Itu mursyid apaan? Nggak ada cerita-ceritanya gitu. Ya, kita dihina orang terima dan katakan anak hakku biha. Memang aku terhina. Ya, jadi jangan balas. Ciri-ciri orang tawadhu, la yaruddu man sabahu, dia tidak membalas orang yang mencacinya. Coba Nabi SAW dicaci, didoakan celaka oleh Yahudi, Nabi juga balasnya cuma wa alaik. Nabi nggak mendoakan dia laknat dan asam, ya, dan kecelakaan. Ini cuma dicolek dikit sama artis, colek dikit sama YouTuber, ngamuk-ngamuk, ya. Ya, kalau mau debat terbuka sekalian, nggak usah pakai hujat-hujat, ya. Jadi kalau antum berani, ajak orangnya jidal sekalian, nggak usah pakai kata-kata binatang ya, nggak usah bilang ente ya. Adu-adu kepintaran aja sekalian, ya. Antum mending jidal daripada, tapi kalau ada kesempatan tidak jidal, sebaiknya tidak usah jidal juga. Jidal itu boleh dalam engkau ngajak orang. Lalu kisah imam ditelanjangi di penjara seperti Ahmad bin Hanbal. Kamu mau kayak Yahya bin Ma'in, pedang dari lehernya, akhirnya dia terpaksa bertaqiyah dan mengatakan Quran makhluk, padahal dia meyakini Quran itu tidak makhluk. Kamu mau seperti Ahmad bin Nasr disalib dan baru diturunkan setelah 7 tahun? Nggak mau, kata muridnya semua. Ya udah kita debat aja, katanya. Disitulah nahdah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua setelah Imam Asy'ari. Ya, setelah Imam Asy'ari. Jadi nahdah itu ada beberapa daur, ya. Daur tsaninya di Abu Thayyib Al-Baqillani. Jadi boleh debat bukan untuk menyelamatkan diri, tapi li salamatil ikhwan, li salamatil muslimin. Ya, menyelamatkan orang. Jadi kalau kita cuma caci doang, nggak ada ancaman-ancaman bunuhan, mah santai aja, Bu ya. Ya. Santai, Bu ya. Tapi kalau karena Buya nggak dibela, terus Buya dipersekusi, kita wajib debat, Bu ya. Ya, di dalam negeri ya, khususnya luar negeri mah biarin aja, bukan negeri kita kan. Ya, traktir aja, Bu ya. Traktir balik jidalnya.
Jadi Nabi itu orang yang paling tawadhu, bahkan disebut Sayyidul Mutawadhi'in. Orang yang paling tawadhu Sayyidina Muhammad SAW. Mau dapat ilmu laduni nggak? Tawadhu. Ya, mesti tawadhu. Karena tawadhu itu orangnya di bawah, dia ngerasa rendah. Maka semakin dia merendah, wadahnya semakin dalam. Dan yang paling tawadhu Sayyidina Muhammad SAW, sehingga beliau paling dalam ilmunya di antara semua makhluk. A'lamun nas billah wa arafuhum bih. Yang paling bermakrifat kepada Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang keempat, Allah yufaddal bainahum tafdilan yuaddi ila tanakkus ba'dihim. Khawatirnya kalau belum faham bab ma'rifatun nubuwat dan risalah, melebihkan Nabi Muhammad membuat kita menghina selain Nabi Muhammad. Itu nggak boleh. Ya, kalau sudah faham kajian Nur Muhammad, masih begitu nggak? Nurnya Nabi Musa, nurnya siapa? Nur Muhammad. Nurnya Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi dikatakan, ya khairal bariyah, wahai makhluk terbaik. Itu mah Ibrahim, kata beliau kan. Itu mah Ibrahim. Dan tahu nggak ada hadisnya? Yang paling mirip dengan Ibrahim, ana, kata beliau. Asbahukum bijaddi Ibrahim, ana. Maksudnya beliau sendirilah itu. Nabi Ibrahim itu paling mirip denganku. Ya. Oleh karenanya, kalau sudah faham kajian Nur Muhammad SAW, orang tidak akan masalah melebih-lebihkan Sayyidina Muhammad SAW. Tadi Khamis, Bu, ya. Nanti sebelum Khamis ada Rabi' dulu. Nanti ada tambahan sadisnya. Rabi' dulu. Man utafdil fi haqqin nubuwati war risalah. Nah, ini satu paket tadi, melarang melebih-lebihkan pada hak nubuat dan risalah, ya, berdasarkan ayat yang sering kita baca tadi, ya, la nufarriqu baina ahadin min rusulillah. Ada ayat yang menyebutkan justru secara nubuat risalah itu sama, bahwa yang dibawa mereka sama, tapi orangnya beda nggak? Coba perhatikan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Oke, risalah lebih ya. Coba cek Al-Isra ayat 55. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd. Sungguh kami melebihkan sebagian para nabi dari sebagian yang lain. Tadi Rasul, maka ada ikhtilaf ulama kita, ini gimana cara memahaminya? Nah, kalau ahli akidah beda dengan ahli hakikah. Orang ahli hakikat mengatakan apa? Setiap Rasul itu nabi, setiap nabi itu wali. Tapi tidak setiap wali itu nabi. Juga tidak setiap nabi itu Rasul. Faham? Oke, mirip-mirip kalau barangkali sama ahli akidah, ya. Wala. Tapi yang membahas kewalian seorang nabi itu cuma Ibnu Arabi dan beberapa wali. Dan Buya bisa bayangkan, nggak pernah ngaji bab begitu kan sampai S2, S3. Tapi ada orang nggak pernah S3, nggak pernah ngaji, kita bahas itu, Bu, ya. Siapa yang ngajarin dia kan? Al-Imam Ibn Arabi dalam Fususul Hikam, beliau kan dituduh oleh Ibnu Taimiyah dalam bab Fas Musawiyah, Fusus Musawiyah, mutiara Sayyidina Musa. Beliau dituduh bahwa wali lebih tinggi daripada nabi. Ternyata itu pembacaan Ibnu Taimiyah ini membacanya nggak hati-hati, selevel Syekhul Islam, ya, rahimahullah. Baca teksnya nggak sahih, nggak benar. Apalagi pengikutnya. Yang dimaksud oleh Ibn Arabi, kewaliannya Nabi Muhammad lebih tinggi dari kenabiannya. Kenabiannya Nabi Muhammad lebih tinggi dari kerasulannya. Maka itu pertanyaan saya, dari akidah gimana, Bia? Kerasulan lebih tinggi dari Nabi, Nabi lebih tinggi dari Rasul, gitu kan? Dapat dari Nabi. Tapi kan nggak ada dalilnya itu cuma kemarifatan, knowledge, nggak masuk di. Jadi Ibn Arabi tidak pernah meyakini wali lebih tinggi dari Nabi.
Yang dia maksud kewaliannya Nabi Muhammad, kewaliannya semua para nabi lebih tinggi dari nubuat kenabian mereka. Paham? Jadi Ibnu Arabi tidak mengatakan wali lebih tinggi dari dia dapat dari mana itu Ibnu Taimiyah? Lalu dia nulis bukunya, berjilid-jilid kemudian dia mengkafirkan Ibnu Arabi. Sehingga dia membuat kaidah sendiri. Man syakka fi takfir Ibnu Arabi fahuwa kafir. Siapa yang syak terhadap kekafiran Ibnu Arabi kafir. Dan kita agak kecewa Bu ya dengan Syekh Said Foda, ya. Kok terlalu jari ya. Terlalu berani dia kemudian menghina Ibnu Arabi. Ya. Padahal dia kan ahli kalam. Mustalahat, terminologi dan istilah-istilah yang digunakan Ibnu Arabi bukan istilah kalamiah. Mustalahat yang dia gunakan istilah ahlul haqaiq. Sedangkan dia membacanya dalam konteks kalam. Seharusnya dia mengatakan, saya nggak ngerti tasawuf, cukup. Nggak usah kemudian juga menghukumi sesuatu yang kita nggak paham. Ya. Bahkan beliau mengkritisi Syekh Ali Jum'ah, ya kan? Mengkritisi banyak masyayikh. Abdullah Harari itu kan semua sufi dikritik, kecuali cuma berapa. Abdul Qadir Jilani, Ibn Arabi nggak dikritik, Rifai apalagi dia nggak kritik, Al-Jili dikritik, Ghazali dikritik. Ya, Salaf Al-Ghazali dikritik sama Abdullah Harari, ngamuk-ngamuk lah ulama Syam. Ya. Baik, nyambung. Kewaliannya seorang nabi lebih tinggi dari kenabiannya. Bukan seorang wali lebih tinggi dari nabi, paham? Kalau seorang wali dari umat Nabi Muhammad SAW, setinggi apapun wali, dia tidak pernah melampaui seorang nabi yang paling rendah makomnya. Paham? Ini akidah ahlus sunnah, tasawuf ahlus sunnah. Wajhul sadis deh, kok jadi lupa Bu ya? Tadi sudah mau disebut, lupa lagi Bu ya. Ntar lagi deh, kalau ingat lagi ntar baca lagi. Jadi gimana cara memahami hadis yang kontradiktif ini? Ternyata dia tidak kontra. Jadi mungkin nggak seorang nabi kontradiktif? Enggak, yang ada itu orang memahami beliau kok beda ngomongannya. Jika satu kalam berbeda, maka cek dikatakan di waktu yang sama atau waktu yang beda. Coba saya ngomong ini. SBY adalah Presiden Indonesia. Salah nggak? Antum boleh bilang salah sekarang. Kalau tahun berapa? 2004 mah dia. Ya. Benar tapi 2004, kalau sekarang nanti salah gitu. Paham maksudnya? Jadi satu kalam itu bisa dinilai orang salah karena dia nggak mengerti historis. Itu sebabnya konteks itu wajib dipunyai dalam membaca satu teks. Konteks itu dalam ilmu kita asbabun nuzul, siyaqul kalam, usul fikih. Kalau oleh orang-orang barat disebut hermeneutik, ya mirip-mirip, ada beda tapi mirip. Ya, perbedaannya nggak usah disama-samain, samanya nggak usah dibeda-bedain. Ya. Baik. Lanjut biya. Wa qala ba'du ahli al-ilmi Bismillahirrahmanirrahim. Paling bawah. Qala ba'du ahli al-ilmi wa at-tafdil al-murad lahum huna fi ad-dunya. Lidhalika bi thalathati ahwal an takuna ayatuhu wa mu'jizatuhu abhara wa ashhara, أو تكون أمته أزكى وأكثر، أو يكون في ذاته أفضل وأطهر، وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للنبوة أثقالا وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع
فحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته أو قدح في اصطفائه وحط من رتبته ووهن في عصمته شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد يتوجه على هذا الترتيب وجه خامس وهو أن يكون أنا راجع إلى القائل نفسه أي لا يظن أحد وإن بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس لأجل ما حكى الله عنه وإن درجة النبوة أفضل وأعلى وإن تلك الأقدار لم تحطه عنها حبة خردل ولا أدنى. وسنزيد في القسم الثالث من هذا بيانا إن شاء الله تعالى. وقد بان لك الغرض وسقط بما حررناه شبهة المعترضين وبالله توفيق وهو المستعان لا إله إلا هو. كأن القارئ Syekh Zubair. أيوه. Baik. Berkata sebagian ahli ilmu, itu maksudnya guru-gurunya sendiri, at-tafdil al-murad lahum huna fid dunya, ya, yang enggak dibolehkan itu apa? Mereka dilebihkan itu, ya, berdasarkan surah Al-Baqarah, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Ada tafdil, yang enggak boleh itu tafriq. Kalau tafdil boleh, tapi di hadis la tufaddiluni, maka la tufaddiluni di hadis dalam makna la tufarriquni. Adapun tafdil yang dimaksud di ayat ini boleh, ya. At-tafdil murad lahum huna fid dunya, itu dalam urusan yang ada di dunia. Apa saja? Ayatuhu wa mu'jizatuhu, ya, mukjizat dan ayat dalam Quran, dalam kitab itu maknanya sama. Itu kejadian luar biasa, ya, bukan ayat dalam pengertian ayat Quran, ya. Terus wa ashhar, dan lebih abhar, wa ashhar lebih hebat, lebih membahana, lebih masyhur. Atau ummatuhu azka wa akthar, umat Nabi Muhammad lebih pintar dan lebih banyak. Benar nggak umat Muhammad lebih pintar? Antum lebih pintar umat Nabi Musa? Beneran nggak tuh? Serius nih? Boleh kita buktikan? Imam Ghazali mimpi, Abul Hasan Syazili mimpi melihat Imam Ghazali berdebat. Terus di situ ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa. Nabi Musa nanya ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, katanya umat ente pinter, buktinya mana? Kira-kira gitu. Ini terjemahan bebasnya, Bu, ya. Nanti sumbernya cek lagi, Bu, ya, apakah kisah Abul Hasan Syazili apa yang dari Ibnu Asakir itu. Kayaknya di Ibnu Asakir ini, ya. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu, mubasyarat itu, kamu tuh Ghazali itu umatku, kamu tanya sama dia, ya. Lalu bertanyalah Nabi Musa, man anta, kamu siapa? Dijawab oleh Imam Ghazali sepanjang jawaban yang dia bisa. Terus Nabi Musa nanggepin, saya nanya dikit, kamu jawabnya banyak. Dijawab lagi, loh ente di surat Toha juga begitu. Matilka biyaminika ya Musa, yang di tangan kananmu itu kayu apa ya Musa? Jawaban Nabi Musa, tilka asai, itu tongkatku. Selesai, cukup. Terus dia tambahin, atawakka'u alaihi, gitu, ya, yang aku pakai untuk bertongkat, untuk mengembala, ya. Padahal cukup dia jawab, ini tongkatku, ngapain dia udah menambah. Maka Sayyidina Abu Hamid Ghazali mengatakan, tuh kamu di surat Toha ditanya Allah, yang ditanya di tanganmu apa? Kenapa kamu nanyanya lebih panjang dari pertanyaannya? Ampun, kata Nabi Musa, emang Muhammad, umatmu lebih cerdas dari umatku. Ya, umat Nabi Musa disuruh nyembelih sapi, waduh, muter-muternya berbulan-bulan, ya. Akhirnya mereka nyesel, coba kalau gak banyak pertanyaan. Kan bisa sapi mana aja kan, sapi betina mana aja. Sekarang kan sama, mereka 11-12 tuh yang sekarang menguasai Yerusalem itu, ya.
Kita ngomongnya apa, dia ngomong apa. Sekarang dia mulai ngelawan Amerika loh. Amerika kan mulai menuntut, udahlah agresi lah. Apa kata mereka? Lu siapa? Emang kami di bawah kalian? Jadi Israel itu sudah mulai ngelawan ke negara yang mendirikan mereka, gitu. Negara yang berjasa banyak mendirikan negara mereka. Walaupun kalimat ini ditolak oleh mereka ya. Itu urusan mereka lah itu ya. Oke, barangkali itu teman-teman semua. Jadi Nabi Muhammad SAW di hadis yang lebih terakhir, beliau mengatakan dirinya lebih mulia dari semua para nabi. Kalau sudah faham maksudnya, maka tidak masalah mengatakan bahwa beliau lebih mulia. Ya, insya Allah bulan depan kita akan mulai masuk ke nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ya, bocorannya ada kitab yang menyebutkan berapa nama? 2000 kurang 5. Itu ulama dari Shinqiti, menyebutkan nama Sayyidina Muhammad SAW. Salah satu nama beliau Ar-Ruh di situ. Ngeri kali bu ya. Ya, nama di situ Ar-Ruh. Ya, pakai alif lam, ngeri kan? Ngeri kali itu ya. Maka para ulama kita nyebut beliau Ruhul Arwah, Al-Burruh, itu jadi biasa ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita ya. Di rumah yang ada mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW, itu rumah diberkahi. Di rumah yang ada orang yang mengaji dimanapun, lalu dia pulang dia bawa pemahaman itu, dia amalkan sunnah yang dipahami itu rumah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baitun fihi Muhammadun baitun la yahtaj ila suruji. Ya, ini kalimat dari saya, bukan dari syair. Syairnya mirip-mirip begitu. Rumah yang di situ ada nur cinta ma'rifat Nabi Muhammad SAW, maka rumahnya nggak perlu pencahayaan, nggak perlu gaya-gayaan lah. Rumah itu sudah bercahaya. Ya, maksudnya kalau ada cahaya, orangnya nggak kehilangan akal, orangnya nggak akan bertengkar. Kalau bertengkar cepat selesainya, nggak lama-lama. Kalau ada konflik cepat diurus ya. Kalau ada hati nggak beres, cepat kemudian adem. Itu kalau sudah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Allahumma nawwir qulubana wa sudurana wa buyutana wa azwajana wa zurriyatana wa ikhwanana wa akhawatina wal muridin wal muridat wal hadirin wal hadirat bi nuri nabiyyikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi haqqi suratil Fatihah wa bi haqqi sayyidina al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.